Selamat datang di channel TIK SMP Suster Pontianak. Pada seri video kali ini kita akan mempelajari tentang HTML. Video pertama ini berisikan chapter 1. Apa itu HTML? Kita akan mengenal lebih jauh apa sih itu HTML. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita tentang apa itu HTML, ada beberapa hal yang harus siswa-siswi ketahui. Yang pertama adalah kompetensi dasar di kelas 9 ini. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami fungsi, kegunaan, dan elemen-elemen dasar dalam bahasa HTML. Kedua, menggunakan tag HTML tertentu pada halaman web. Tujuan pembelajaran pada chapter pertama ini ada dua, yaitu pertama, peserta didik dapat memahami kegunaan bahasa HTML. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sejarah bahasa HTML. Baik, kita sekarang lanjut dalam materi pembahasan hari ini. Di depan tadi kita sudah lihat singkatan-singkatan HTML, HTML, dan HTML. Apa itu HTML? HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Kalian bisa lihat di ujung kata itu ada kata language yang artinya adalah bahasa. Jadi, HTML ini berguna untuk apa? HTML ini berguna untuk membuat bahasa markup yang akan digunakan ataupun ditampilkan di halaman website. Jadi bahasanya ini digunakan untuk menampilkan elemen-elemen ataupun objek-objek yang ada di halaman website. Misalnya kita ingin menampilkan tulisan, menampilkan teks, menampilkan gambar, menampilkan video, menampilkan animasi, dan sebagainya, kita menggunakan bahasa HTML ini. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah HTML termasuk bahasa pemrograman? Ya, HTML bukan merupakan bahasa pemrograman. Kenapa HTML bukan bahasa pemrograman? Untuk menjadi sebuah bahasa pemrograman, sebuah bahasa itu harus setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki suatu fungsi yang dapat digunakan. Contohnya di Microsoft Excel ada fungsi if, fungsi and, fungsi or, yaitu fungsi logika. Lalu ada variabel-variabel. Ketiga, ada pengkondisian suatu bahasa. Keempat, ada pengulangan. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, HTML tidak memiliki salah satu ciri berdasarkan ciri-ciri yang di bawah ini. Jadi HTML itu hanya berguna untuk menampilkan. Seperti yang menampilkan teks, gambar, lain dan sebagainya. Dia tidak memiliki fungsi, tidak memiliki pengkondisian ataupun pengulangan. Kita lanjut ke sejarah HTML. Nah, bagaimana sih bahasa sejarah HTML ini sehingga bisa digunakan sekarang oleh kita semua untuk menjelajahi website atau berselancar di internet? Ternyata yang menciptakan HTML ini adalah bapak yang bernama Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ini adalah seorang fisikawan. Bagaimana awal mulanya HTML ini bisa dikembangkan ataupun sampai dibentuk oleh Tim Berners-Lee ini, itu dimulai dari tahun 980. Tim Berners-Lee ini bekerja di suatu lembaga penelitian yang bernama CERN yang ada di Swiss. Kemudian berlanjut pada tahun 1989, Tim Berners-Lee menciptakan HTML. HTML yang diciptakan pertama kali ini itu adalah hypertext biasa, belum digunakan untuk internet, tapi digunakan untuk
pengkodean dokumen elektronik. Nah, barulah pada tahun 1991 diciptakanlah HTTP. Lalu setelah diciptakan HTTP pada tahun yang sama, tahun 1991, barulah bahasa HTML ini disempurnakan menjadi bahasa HTML1. Nah, bahasa HTML1 ini sudah mulai digunakan di internet. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah satu paket kesatuan, diciptakanlah web browser pertama. Web browser pertama ternyata bukan Internet Explorer ataupun Google Chrome, Firefox, Mozilla, dan sebagainya yang kalian kenal hari ini. Web browser pertama itu adalah Mosaic. Sehingga tiga hal ini menjadi satu kesatuan di dalam sejarah pembentukan HTML. Versi-versi HTML yang ada. Tadi sudah dibahas versi yang pertama, dimulai dari tahun 91. Ini versi yang sangat dasar sekali. Ini hanya bisa memuat heading, paragraf, bold, italic, lalu membuat list. Jadi belum bisa memasukkan gambar. Ini hanya berupa fungsi-fungsi teks ataupun fungsi paragraf. Lanjut pada HTML versi 2. HTML versi 2 ini sudah melakukan penambahan kualitas dengan menampilkan formulir. Pada HTML ketiga, sudah mulai ditambahkan fasilitas baru, yaitu sudah bisa memasukkan gambar, tabel, maupun rumus-rumus matematika di dalam dokumen HTML tersebut. Hingga pada versi HTML keempat. HTML keempat ini lebih lagi disempurnakan, lebih banyak perubahan, revisi-revisi, terutama terhadap tabel, gambar, link, teks, lalu yang lain-lain. Kemudian jadi pertanyaannya sekarang, di tahun 2020 ini, kita menggunakan HTML versi yang mana? Di tahun 2020 sudah dikembangkan sampai HTML5. Apa itu HTML5? HTML5 ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya sudah ada penggabungan 3 bahasa, yaitu antara HTML, CSS, dan JavaScript. Di mana HTML berguna untuk menampilkan struktur halaman, seperti tadi yang dibahas, menampilkan teks, tabel, gambar, audio, video, dan sebagainya. Lalu CSS ini berguna untuk memperindah ataupun mempercantik halaman web. Lalu yang terakhir JavaScript. JavaScript ini suatu bahasa. Sebenarnya JavaScript ini adalah bisa dibilang suatu otak. JavaScript ini banyak sekali kegunaannya kalau kita pelajari. Ini dia termasuk salah satu bahasa pemrograman. Nah, salah satu hal yang bisa kita gunakan dengan JavaScript adalah membuat tampilan website kita interaktif dan dinamis. Kemudian ada suatu lembaga, yaitu World Wide Web Consortium. Lembaga ini berguna untuk apa sih? Ini berguna untuk mengembangkan standar-standar website, mengembangkan bahasa-bahasa website, mengembangkan bahasa-bahasa HTML. Sehingga apabila nanti ada update versi HTML yang terbaru, HTML6, lembaga inilah yang berwenang untuk melakukan pengembangan bahasa tersebut. Yang terakhir, bagaimana sih tampilan awal halaman web terkenal sebelum ditemukannya HTML5 ini? Ini kita ambil contoh, yaitu Facebook. Nah, ini adalah tampilan awal-awal muncul. Ini kemungkinan masih memakai bahasa HTML3 atau HTML
Sangat beda sekali ya tampilannya, sangat datar, kotak-kotak, tidak dinamis dan interaktif seperti sekarang. Oke, saya rasa sampai di sini. Di pertemuan pertama ini kita hanya berbicara dulu pengenalan apa itu HTML. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas seperti apa itu struktur HTML. Ya, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.